Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih memberikan rezeki kepada kita semua. Rezeki kesehatan, rezeki kesempatan, yang Rasulullah SAW sebutkan seringkali manusia lalai terhadap dua rezeki ini, rezeki kesehatan dan rezeki kesempatan. Kita masih dapat secara istiqomah melakukan amal-amal kesolehan di bulan yang suci ini. Semoga seluruh amal kesolehan kita sejak awal bulan Ramadan sampai hari ini seutuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang mencintai beliau, meneladani sunnah-sunnah beliau, di akhirat kelak kita membersamai beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu sabda yang singkat tapi maknanya sangat luas dan mendalam. Beliau bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, dan oleh karena itu seharusnya kita beragama pun mudah untuk melaksanakannya. Ini adalah satu patokan, satu dasar bahwasanya apabila kita semakin benar memahami agama ini, semakin faham terhadap agama ini, seharusnya kita semakin merasa mudah, semakin merasa ringan untuk menjalankan agama. Karena hakikat agama itu mudah. Dan kemudahan ini hanya dapat dicapai apabila kita memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah memahami agama kepada sumber-sumber yang benar. Syarat yang kedua, memahami dan menjalankan agama itu sesuai dengan contoh orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, yakni Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jika kita beragama seperti cara Rasulullah dan para sahabat, dan jika kita mengambil agama itu dari sumber-sumbernya yang benar, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka dipastikan kita akan memahami agama itu dan menjalankannya dengan mudah, dengan ringan. Karena memang hakikatnya agama itu tidak berat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah, menurunkan agama yang akan memberatkan hambanya, sementara Allah menegaskan, wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini masih berkaitan dengan ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, kelapangan. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan dan kesempitan. Apalagi ada satu ayat yang sangat kita kenal. Di awal ayatnya itu Allah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seseorang dibebani oleh Allah agama, maka agama itu akan dapat dia lakukan dengan mudah. Hadirin ikhwan fillah a'azzakumullah, salah satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkaitan dengan saum Ramadan kita, bagaimana kemudahan beragama itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 184, setelah ayat kewajiban puasa di 183, untuk menyebutkan berapa lama puasa Ramadan itu, Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Allah enggak nyebut 1 bulan puasa Ramadan.
Allah sebut hanya beberapa hari tertentu. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah ini? Allah ingin memberikan kesan kepada jiwa-jiwa manusia. Puasa Ramadan itu gak lama. Jangan merasa berat, jangan merasa capek, jangan merasa lelah, jangan merasa terbebani. Gak lama kok, cuman beberapa hari. Ayyamam ma'dudat. Ini sama halnya ketika Allah ingin mengesankan kepada kita semua betapa lamanya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun, tapi Allah gunakan kalimat 1000 tahun kurang 50 tahun. Untuk apa? Mengesankan lamanya dakwah Nabi Nuh. Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia tinggal menetap berdakwah bersama kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Ini pesan juga kepada kita para orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Pesan kepada guru, kepada ustadz, kepada muallim, mudarris, bahwa mengajar anak-anak kita di sekolah juga harus penuh dengan kesabaran. Jangan cepat putus asa. Orang tua diamanahin anak untuk dididik, jangan pernah merasa berat. Jangan cepat berputus asa. Juga para ustadz, para kiai, para mubalik keseluruhan berdakwah, mengajak umat beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sanggup berdakwah itu, karena lihat Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Pengikutnya hanya sedikit, beliau tidak pernah putus asa untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Inilah gaya pendekatan persuasif Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam bahasa kita pendekatan psikologi bahasa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Sama seperti halnya kalau ibu-ibu beli bawang. Berapa ini Bu bawangnya? 500.000. Oh, murah, masih terjangkau. Tapi kalau jawabannya adalah berapa ini Bu? 500 juta. Oh, mahal, tidak terjangkau. Padahal cuma beda penyebutan, angkanya sama. Yang satu 500.000, yang satu 500 juta. Bapak beli mobil, Pak, berapa harganya? 500 juta. Oh, masih terjangkau kalau 500 juta. Tapi kalau jawabannya 500 miliar rupiah, mahal nih mobil. Barangkali begitulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendekatan. Adik-adik, ayo vaksin booster, nanti yang keempat suster atau apa gitu. Enggak mau, sakit mah. Enggak kok, kayak digigit semut doang. Seperti itulah mungkin bahasa. Jadi beberapa hari ini agar kemudian kita merasa termotivasi, jangan merasa berat, ayo kita puasa sebaik-baiknya. Terapalagi bagi orang yang memang mampu menikmati puasa itu, sehingga tiba-tiba sekarang sudah hari yang ke berapa Ustaz? Saking nikmatnya sampai nggak bisa ngitung kan. Orang-orang dulu yang soleh inginnya seluruh bulan dalam setahun itu Ramadan semua. Saking nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Jadi makanya nikmati saja ibadah-ibadahnya, sholat tarawehnya. Jangan dihitung-hitung, sholat taraweh 4 rakaat. Berapa lagi ya? Jadi kayak anak-anak, berapa lagi? Udah biarin. Imamnya kepanjangan sedikit ngedumel, lama amat nih imam gitu. Udah nikmati aja, bacaan imamnya makin panjang, ya makin banyak pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim saja kan 19 huruf kali 10 yang standar 190 pahala. Apalagi kalau puasa kan pahalanya nggak ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nikmati sholat tarawehnya, nikmati ruku'nya, sujudnya, bacaan imamnya. Toh kalau habis isya pulang ke rumah juga mau ngapain? Ibu-ibu pulang habis isya biasanya ke rumah ngapain? Paling nonton Ikatan Cinta. Masih ada?
Masih ada pekerjaan-pekerjaan yang mubah bisa jadi menjurus makruh atau bahkan haram. Mendingan sholat tarawih di masjid, jelas pahalanya. Itu barangkali seperti anak kita mendapatkan kue favoritnya yang dapatnya cuma setahun sekali. Itu anak nggak mungkin dibelewekeun langsung gitu. Paham ini bahasa Prancis? Itu si kue itu nggak mungkin dibelewekeun langsung ke mulutnya. Dia tatap dulu, atmosfernya dia bangun dulu dengan khusyuk dan tumakninah. Dia renungkan dulu ini kue ini harus dengan cara apa agar nikmatnya bertambah-tambah. Dia usap, dia elus, dia cium-cium. Pasnya mau makan dia potek, cubit sedikit demi sedikit. Dirasakan betul kehusuannya itu. Seperti itulah mestinya kita mendapati Ramadan ini. Karena belum tentu kita ketemu Ramadan lagi tahun depan. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kalimat ayyamam ma'dudat? Ini juga untuk memberikan pelajaran. Karena cuma sebentar Ramadan ini, hanya beberapa hari. Manfaatin betul-betul. Jangan sia-siakan. Jangan kalau siang pengen cepet-cepet maghrib, azan zuhur serasa azan maghrib. Padahal kan semua azan kalimatnya sama. Pengennya cepet-cepet selesai gitu. Udah nikmati. Tidurnya pun kan menurut salah satu hadis, meskipun hadisnya ini diperbincangkan karena kedhaifannya, tapi kalau tidurnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidurnya bisa berpahala. Asal jangan tidur terus sepanjang hari. Asal jangan ngerendam terus setiap hari gitu di siang hari bulan Ramadan. Jadi manfaatkan betul-betul. Tiba-tiba karena sering kita kemudian ternyata udah mau selesai nih Ramadan, terus saya ngapain saja kemarin-kemarin. Nah, jangan sampai begitu. Yang terakhir, bukti bahwa agama ini mudah, tidak berat. Kalau hambatannya psikis, itu Allah tidak memberikan toleransi. Kalau hambatannya psikologis, merasa berat, padahal dia nggak berat. Merasa tidak mampu, sejatinya sebenarnya mampu untuk berpuasa, untuk beramal ibadah di bulan Ramadan. Allah nggak kasih toleransi, Allah nggak kasih keringanan, tapi Allah lakukan pendekatan dengan cara apa? Salah satunya, nggak lama puasa, beberapa hari saja. Kan 30 hari juga beberapa hari, betul? 29 hari juga beberapa hari. Tapi kalau hambatannya fisik, Allah berikan keringanan, Allah kasih toleransi. Apa? Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Kalau sakit, bepergian jauh, enggak bisa puasa, udah enggak usah puasa, nanti ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau berat pekerjaannya, berat kondisinya, sudah sepuh, nggak kuat lagi puasa, hamil, menyusui, orang-orang yang bekerja berat, mecahin batu, orang gali kabel siang-siang, udah nggak apa-apa nggak puasa, nanti bayar fidyah. Jadi kalau hambatannya fisik, Allah berikan keringanan. Hambatan psikis, Allah nggak kasih keringanan, Allah kasih hiburan, Allah kasih motivasi agar kita dapat maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan kita agar kita dapat maksimal dalam ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhir nanti dan kemudian meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.